Publik terus-menerus disajikan berita bahwa tanaman dan makanan produk rekayasa genetika, atau disingkat PRG, istilah ini sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, sama amannya dengan makanan non-PRG. Para ilmuwan gencar memaparkan keunggulan tanaman PRG dapat menghadapi tantangan perubahan iklim dan persoalan hama dan penyakit. Selain itu, tanaman PRG juga dapat membuat pertanian berkelanjutan, memberikan hasil panen yang lebih tinggi, mengurangi penggunaan pestisida, dan menyediakan makanan yang lebih bergizi. Namun, berita klaim-klaim tersebut dibantah dan ditentang oleh sejumlah ilmuwan. Berbagai hasil temuan penelitian menunjukkan adanya bahaya potensial dan aktual terhadap kesehatan hewan dan manusia serta lingkungan dari tanaman PRG dan makanan yang dihasilkannya. Namun seringkali bukti-bukti ini tidak tersampaikan ke publik dan terkubur di bawah banjir klaim berlebihan yang dihasilkan oleh lobi pro-PRG yang didanai perusahaan multinasional. Berikut ini beberapa mitos dan fakta yang kami ringkas dari buklet yang ditulis oleh Claire Robinson, editor dari GMWatch.org. Mitos kita membutuhkan tanaman transgenik untuk memberi makan populasi dunia yang terus bertambah. Fakta, tidak ada kekurangan pangan secara global maupun regional. Kita telah memproduksi makanan yang cukup untuk 14 miliar orang, jauh lebih banyak daripada yang kita perlukan untuk memberi makan populasi dunia yang diproyeksikan mencapai 9 miliar pada tahun 2050. Di Amerika Serikat, 40% dari seluruh makanan yang diproduksi terbuang sia-sia. Terlebih lagi, hanya sedikit sekali dari hasil panen tanaman rekayasa genetika di Amerika yang digunakan untuk memberi makan manusia. Tanaman PRG gagal pada petani skala kecil. Eksperimen yang melibatkan tanaman PRG yang ditargetkan untuk petani miskin dan petani kecil di Afrika telah banyak dipublikasikan, tetapi sebagian besar berakhir dengan kegagalan. Mitos penyuntingan gen itu tepat, dapat dikontrol, dan seaman pembiakan alami. Fakta, teknik penyuntingan gen dapat memberikan hasil yang tidak terduga yang dapat menimbulkan bahaya. Konsekuensi yang tidak terkendali. Semakin banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa penyuntingan gen menimbulkan hasil yang tidak dapat diprediksi, termasuk mutasi yang tidak diharapkan, kerusakan pada DNA, baik di lokasi yang ditargetkan untuk penyuntingan, mutasi tepat sasaran, maupun di tempat lain di dalam genom, mutasi tidak tepat sasaran. Proses kultur jaringan, yang merupakan bagian penting dalam teknologi penyuntingan gen dan juga teknik-teknik rekayasa genetika yang lebih lama, bersifat mutagenik, yang menyebabkan kerusakan besar pada DNA organisme. Proses lain yang digunakan dalam banyak penyuntingan gen dan aplikasi rekayasa genetika gaya lama, transformasi yang dimediasi oleh agrobakterium, sangat merusak pada tingkat DNA dan pengaturan gen, epigenetik. Pemahaman tentang ketidakpastian dan risiko terkait penyuntingan genom sangat penting dan kritis sebelum kebijakan global baru untuk bioteknologi baru ditetapkan. Mitos studi ilmiah objektif yang ekstensif mengkonfirmasi keamanan tanaman dan makanan PRG. Fakta, banyak penelitian mengenai tanaman PRG dan keamanan pangan yang tidak objektif. Kami bergantung pada para ilmuwan di universitas dan institut publik untuk bersikap objektif dan berpegang teguh pada bukti. Namun, banyak institusi akademik dan ilmuwan yang berafiliasi dengan mereka bergantung pada uang dari industri bioteknologi pertanian untuk mendanai penelitian, gedung dan departemen, dan oleh karena itu tidak dapat dianggap independen. Selain itu, banyak ilmuwan dan badan-badan publik yang memiliki hak paten atas teknologi tanaman transgenik. Fakta-fakta ini harus diingat ketika mengevaluasi klaim-klaim mengenai teknologi transgenik yang dibuat oleh para ilmuwan yang terkait dengan lembaga-lembaga tersebut.
Mitos makanan PRG diuji secara ketat dan diatur untuk keamanannya. Fakta peraturan PRG tidak cukup kuat untuk melindungi kesehatan dan lingkungan. Mitos kesetaraan substansial, di banyak negara, makanan PRG disetujui oleh regulator sebagai setara secara substansial dengan tanaman non-PRG. Namun ketika asumsi ini diuji secara ilmiah, tanaman PRG sering kali ditemukan memiliki perbedaan yang tidak terduga. Perbedaan-perbedaan ini dapat membuat makanan PRG lebih beracun atau cenderung menghasilkan reaksi alergi dibandingkan dengan induknya yang non-PRG. Mitos makanan PRG aman dikonsumsi. Fakta beberapa tanaman dan makanan PRG memiliki efek toksik atau alergenik pada hewan laboratorium dan hewan ternak. Sebagian besar penelitian tentang makanan PRG menunjukkan bahwa makanan tersebut dapat menyebabkan efek pada hati, pankreas, ginjal, dan reproduksi, serta dapat mengubah parameter hematologi, darah, biokimia, dan imunologi, yang signifikansinya masih harus dipecahkan melalui studi toksisitas kronis. Mitos tanaman PRG mengurangi penggunaan pestisida. Fakta tanaman PRG meningkatkan penggunaan pestisida. Tanaman PRG dan peningkatan penggunaan pestisida berjalan seiring. Sebagian besar tanaman PRG toleran terhadap herbisida, sehingga memungkinkan penggunaan bahan kimia yang berpotensi berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Lebih dari 99% dari semua tanaman PRG yang dikomersialkan direkayasa untuk mentoleransi satu atau lebih herbisida, atau memiliki efek insektisida, atau keduanya. Tanaman PRG yang paling banyak ditanam adalah kedelai Roundup Ready, yang direkayasa agar tahan terhadap penyemprotan herbisida berbasis glifosat Roundup. Modifikasi genetik ini memungkinkan petani untuk menyemprot ladang dengan Roundup secara besar-besaran, membunuh semua kehidupan tanaman kecuali tanamannya. Mitos herbisida glifosat aman. Fakta sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa herbisida glifosat tidak aman. Mitos tanaman PRG mengurangi penggunaan insektisida. Fakta tanaman PRG tidak mengurangi penggunaan insektisida, tetapi hanya mengubah cara aplikasinya. Penelitian ilmiah dan pengalaman pertanian di dunia nyata menunjukkan bahwa tanaman dan makanan PRG tidak memenuhi janji-janjinya. Tanaman ini tidak meningkatkan hasil panen atau mengurangi input bahan kimia beracun. Sebaliknya, tanaman PRG justru memberikan tantangan baru bagi para petani untuk mengendalikan gulma super yang resisten terhadap herbisida dan hama yang resisten terhadap BT. Tanaman PRG belum terbukti aman untuk dikonsumsi dan penelitian yang ada menunjukkan bahwa beberapa di antaranya menimbulkan risiko kesehatan. Tanaman ini tidak memberikan solusi bagi kelaparan dunia atau tantangan lingkungan yang utama di zaman kita, perubahan iklim, polusi kimia, dan krisis energi.